Di video saya kali ini, saya akan menerangkan tentang past simple tense. Past simple tense Anda gunakan ketika Anda ingin menerangkan atau menggambarkan tentang kegiatan atau kejadian di masa lampau, atau kegiatan atau kejadian yang dimulai dan juga berakhir di masa lampau. Baik, di sini saya membuat satu figure di sini. Di sini adalah now atau masa sekarang, dan di sini adalah future atau masa depan, dan di sini adalah past atau masa lampau. Jadi past itu atau masa lampau itu adalah di tanda X ini ya, yang saya buat. Jadi it began and ended in the past ya. Jadi kegiatan atau kejadian yang dimulai dan juga berakhir di masa lampau ya. Baik, di sini contohnya adalah subjek I, saya, you, kamu atau Anda, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu ya. Baik, contohnya adalah misalnya I worked ya. Jadi asal katanya adalah work, Anda ubah menjadi worked karena ketika Anda ingin menggambarkan suatu masa lampau ya, atau past simple, verb itu Anda ubah menjadi worked atau bentuk lampau ya. Jadi Anda tinggal menambahkan ed untuk regular verb ini ya. Misalnya I worked, saya telah bekerja ya. You worked, kamu atau Anda telah bekerja. They worked, mereka telah bekerja. We worked, kita telah bekerja ya. He worked, dia laki-laki itu telah bekerja. She worked, dia perempuan itu telah bekerja. It worked, itu atau benda atau barang itu telah bekerja ya. Jadi cukup simple ya, cukup mudah. Anda hanya tinggal menambahkan worked setelah subjek ya, subjek diikuti dengan worked atau verb dengan penambahan ed untuk regular verb ya. Itu saja sudah cukup bagi Anda untuk membuat suatu kalimat atau bentuk dalam past simple ya. Atau Anda juga bisa tambahkan dengan time expression ya. Time expression yaitu ketika Anda ingin membuat suatu detail, Anda ingin menambahkan detail tentang kapan kejadian itu terjadi ya. Misalnya Anda tambahkan time expression misalnya yesterday ya. Yesterday misalnya. Ya. Misalnya I worked yesterday. Saya telah bekerja kemarin ya. Atau misalnya you worked 2 days ago misalnya ya. Bisa juga Anda tambahkan time expression di sini ya. You worked 2 days ago misalnya. Anda atau kamu telah bekerja 2 hari yang lalu misalnya. Atau misalnya last week misalnya. Minggu lalu ya. Bisa juga Anda tambahkan last week misalnya. Misalnya they worked last week misalnya. Mereka telah bekerja minggu lalu. Jadi Anda bisa membuat suatu kalimat dalam bentuk past simple menggunakan subjek dengan verb dengan penambahan ed ya. I worked misalnya seperti itu saja, atau Anda juga bisa tambahkan time expressions ya. I worked yesterday misalnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk dasar dari past simple tense. Baik, agar Anda lebih mudah memahami lagi, saya membuat contoh-contoh kalimat dengan menggunakan past simple tense. Baik, di contoh nomor 1 di sini adalah contohnya I worked at company A in 2010. Saya telah bekerja di perusahaan A di tahun 2010. Ya, ketika Anda ingin menjelaskan kejadian di masa lampau ya, di tahun 2010 ketika Anda bekerja di perusahaan A. Baik, contoh nomor 2 adalah Tom stayed home yesterday morning. Ketika Anda ingin menjelaskan bahwa subjek Tom kemarin pagi ya, atau di masa lampau yaitu di kemarin pagi tinggal di rumah. Tom tinggal di rumah
telah tinggal di rumah kemarin pagi ya. Tom stayed home yesterday morning. Lalu di contoh nomor 3, I washed my car 2 days ago. Ya, ketika Anda ingin menjelaskan bahwa Anda telah mencuci mobil Anda 2 hari yang lalu. Jadi Anda menjelaskan kejadian atau kegiatan 2 hari yang lalu ya, yang mana Anda mencuci mobil Anda 2 hari yang lalu ya. Itu pula di contoh nomor 4 di sini, I played football last week. Ketika Anda ingin menjelaskan bahwa Anda minggu lalu ya bermain sepak bola ya. Anda ingin menjelaskan di masa lampau, yaitu yang spesifik adalah minggu lalu Anda bermain sepak bola ya. Baik, di contoh nomor 5 di sini adalah she cooked dinner. Dia, perempuan itu, memasak makan malam atau telah memasak makan malam. Ketika Anda ingin menjelaskan bahwa dia, perempuan itu, di masa lampau atau sudah memasak makan malam ya. Atau Anda juga bisa buat suatu contoh, misalnya she cooked dinner 2 hours ago misalnya, seperti ya. Dia memasak makan malam 2 jam yang lalu misalnya. Seperti itu ya. Baik, intinya adalah ketika Anda ingin menjelaskan atau menerangkan suatu kegiatan atau kejadian yang dimulai dan juga berakhir di masa lampau, Anda gunakan past simple tense. Sekarang saya akan menjelaskan tentang verbs dalam past simple tense, yang mana sebagian besar dari verbs dalam past simple tense itu hanya dibentuk dengan menambahkan ed di belakang verb tersebut, atau yang disebut juga dengan regular verbs. Akan tetapi ada juga beberapa verbs dalam past simple tense yang mana irregular atau tidak reguler ya, yang mana Anda tidak menambahkan ed di belakang verbs tersebut. Baik, agar Anda lebih mengerti lagi, di sini saya membuat suatu perbedaan ya antara regular verbs dengan irregular verbs ya. So as I mentioned, most past simple verbs are formed by adding ed, yang mana itu adalah berlaku untuk regular verbs ya. But some of the verbs are irregular ya, yang mana saya jelaskan di sebelah sini ya, untuk irregular verbs. Baik, untuk regular verbs itu sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, cukup simple, cukup mudah, yang mana Anda tinggal menambahkan ed di belakang dari verb tersebut ya. Di contoh seperti di contoh di sini, finish menjadi finished ya. Finish menjadi finished ya. Finish menyelesaikan ya. Lalu demikian pula dengan contoh wait menjadi waited. Wait menjadi waited. Wait menunggu ya. Lalu play menjadi played ya. Play menjadi played. Play bermain ya. Walk menjadi walked. Walk menjadi walked. Walk berjalan ya. Stay menjadi stayed. Stay menjadi stayed. Stay tinggal ya. Baik, cukup jelas ya untuk regular verbs. Baik, saya lanjutkan dengan irregular verbs. Di sini contohnya adalah see. See, melihat ya. See, Anda tidak menambahkan ed di belakang ya. Jadi bukan seed, akan tapi bentuknya berubah ya dalam irregular verbs. Jadi contohnya adalah see menjadi saw. See menjadi saw. Lalu sing menjadi sang. Sing menjadi sang. Sing bernyanyi ya. Lalu eat menjadi ate. Eat menjadi ate. Eat makan ya. Lalu go menjadi went. Go menjadi went. Go pergi ya. Lalu put tetap ya. Put menjadi put ya. Put menaruh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang forms atau bentuk-bentuk dari past simple tense menggunakan regular verbs. Jadi ada form statement atau positif ya, atau afirmatif. Lalu ada form negatif dan juga ada form question atau pertanyaan ya.
Jadi untuk subjeknya sendiri ada I atau saya, you kamu atau Anda, they mereka, we kita, he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu ya. Baik, saya jelaskan dulu tentang form statement ya. Di sini cukup simpel seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Anda tinggal menambahkan ed di belakang dari verb tersebut ya. Setelah subjek ya. Jadi subjek lalu diikuti dengan verb dengan penambahan ed ya. Ini untuk regular verbs ya. Jadi formnya seperti ini. I worked ya. Saya telah bekerja ya. I worked. Misalnya ini form yang paling simple yang saya buat ya. Jadi subjek ditambahkan dengan verb dengan penambahan ed. Akan tapi Anda bisa juga menambahkan time expressions misalnya ya. I worked yesterday misalnya. I worked 2 days ago misalnya. Akan tapi di sini saya buat basic formnya dulu ya agar Anda lebih mudah memahami ya. Jadi contohnya I worked, you worked, they worked, we worked, he worked, she worked, it worked ya. Jadi cukup mudah ya untuk form statement atau positif ya. Baik, saya lanjutkan dengan form negatif ya. Form negatif dalam past simple tense. Di sini formnya adalah seperti ini ya. Contohnya lagi-lagi menggunakan contoh verbnya work ya atau bekerja ya. Baik. Jadi formnya seperti ini, subjek lalu diikuti dengan did not atau didn't ya. Jadi di bahasa lisan biasanya did not itu disingkat menjadi didn't ya. Jadi di sini ada suatu contraction ya. Contohnya adalah I didn't work. Saya tidak bekerja ya. Atau di masa lampau ya. Di masa lampau saya tidak bekerja. I didn't work. Saya tidak bekerja. You didn't work. They didn't work. Ya, mereka tidak bekerja. We didn't work. He didn't work. She didn't work. It didn't work ya. Baik, jadi agak sedikit berbeda formnya antara statement dengan negatif, yang mana di sini menggunakan helping verb ya, menggunakan helping verb yaitu didn't ya, did not atau didn't. Dan bedanya antara di form negatif dengan statement adalah di sini di form negatif verbnya kembali lagi ke basic ya, ke base form of the verb yaitu work. Yang mana di statement itu Anda tambahkan ed di belakang, akan tapi di negatif kembali lagi ke base form of the verb ya, basic formnya ya. Baik, saya lanjutkan dengan form question ya, question atau pertanyaan ya. Jadi formnya seperti ini, ada helping verb di depan ya, did, menggunakan did ya, menggunakan did. Bedanya di sini did di question ya, akan tapi untuk di negatif itu menggunakan didn't ya, atau did not atau didn't. Baik, bedanya juga di sini untuk di form question, did-nya atau helping verb-nya ini di depan ya. Beda dengan di form negatif yang mana helping verb-nya itu mengikuti subjek ya. Akan tapi di question helping verb dulu, lalu subjek, lalu diikuti dengan verb. Dan verb-nya lagi-lagi menggunakan basic verb ya. Jadi Anda tidak menambahkan ed di belakang ya. Tidak seperti di statement atau positif ya. Jadi formnya seperti ini. Did I work? Apakah saya bekerja? Ya, di masa lampau ya. Apakah saya di masa lampau bekerja, seperti itu ya. Did you work? Apakah kamu atau Anda bekerja? Did they work? Ya, apakah mereka bekerja?
Did we work? Apakah kita bekerja? Did he work? Apakah dia laki-laki itu bekerja? Did she work? Apakah dia perempuan itu bekerja? Did it work? Apakah itu bekerja? Ya. Anda bisa tambahkan juga question words di sini ya, seperti contohnya question words itu kan where, when, what, why, how, seperti ya. Misalnya contohnya where ya, menggunakan where berarti Anda bisa menambahkan where ini di depan dari did ya. Misalnya where did you work ya, where did you work, di mana Anda telah bekerja ya, atau di masa lampau ya, di mana Anda bekerja, where did you work, seperti itu. Atau misalnya menggunakan when ya, where itu, kalau where itu kan di mana ya, kalau when itu adalah kapan ya. Jadi when did you work, misalnya kapan Anda bekerja, atau di masa lampau ya, kapan Anda bekerja. Why did you work, misalnya kenapa Anda bekerja, misalnya Anda tinggal tambahkan di depan ya. Baik, dari form-form di sini ya, ada 3 form di sini. Jadi agar Anda lebih mudah mengingat ya, intinya adalah untuk verbnya itu sendiri hanya di form statement atau form positif saja yang Anda tambahkan ed di belakang ya untuk verbnya itu ya, seperti di I worked, you worked, they worked ya. Sedangkan di form negatif dan question untuk verbnya kembali lagi ke basic verb ya, basic verb ya. Akan tapi hanya formnya saja yang berubah di sini ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang spelling atau ejaan dalam menggunakan regular verbs dalam past simple. Jadi most of the verbs atau sebagian besar dari verbs tersebut Anda bisa langsung tambahkan dengan ed di belakang ya. Akan tapi ada beberapa pengecualian atau exceptions yang Anda perlu ketahui. Baik, di sini ada beberapa rules atau aturan ya, yang mana Anda perlu ketahui. Baik, ketika verb itu berakhiran dengan 2 konsonan ya, so ends with 2 consonants ya, Anda bisa tambahkan dengan ed. You can add with ed ya. Seperti di contoh learn menjadi learned ya, learn menjadi learned. Yang mana di sini verb ini berakhiran dengan 2 konsonan ya. Ends with 2 consonants which is R dan N ya, R and N ya. So you may add ed in the back directly ya. Learn menjadi learned ya. Baik, rule yang lain seperti di contoh misalnya verb itu atau kata kerja tersebut berakhiran dengan 2 vowels atau 2 vokal ya, 2 vokal plus 1 konsonan ya. Jadi 2 vokal ketika verb tersebut berakhiran dengan 2 vokal plus 1 konsonan ya. Anda bisa juga langsung tambahkan dengan ed. Seperti di contoh hit menjadi heated ya. Hit menjadi heated ya. Dan saya yakin Anda sudah mengetahui apa itu vowel atau vokal dan juga apa itu konsonans ya. Vowel itu adalah a, i, u, e, o ya. Dan untuk konsonan itu adalah huruf-huruf yang lain ya. Baik, di rule yang lain, aturan yang lain misalnya verb itu berakhiran dengan e ya, ends in e ya. Anda bisa langsung tambahkan dengan d di belakang ya. You can add with d ya. Misalnya hope menjadi hoped. Hope menjadi hoped ya. Yang mana di sini berakhiran dengan e ya. Verb ini berakhiran dengan e, maka Anda langsung tambahkan dengan d ya. Instead of tambahkan dengan ed, Anda tambahkan dengan d langsung ya, karena berakhiran dengan e ya. Atau bisa juga misalnya contoh yang lain, misalnya verb apa, misalnya smile. Smile karena berakhiran dengan e, Anda juga bisa langsung tambahkan d di belakang ya. Smile menjadi smiled ya, misalnya. Baik, di rule yang lain di sini ends in y ya. Ketika verb itu berakhiran dengan y di belakang, Anda juga bisa langsung tambahkan dengan ed ya. Misalnya play menjadi played ya. Play menjadi played. Anda bisa langsung tambahkan dengan ed. Atau contoh yang lain misalnya apa? Enjoy ya. Enjoy misalnya karena berakhiran dengan y, Anda bisa langsung tambahkan dengan ed menjadi enjoyed ya. Baik,
Rule yang selanjutnya adalah consonant plus y. Misalnya ya, kalau di sini misalnya berakhiran dengan y, Anda bisa langsung tambahkan dengan ed. Maka apabila di sini adalah sebelum y itu adalah konsonan ya, Anda harus mengubah dari y menjadi ied ya. Ya, ketika contohnya adalah seperti di worry ya. Worry di sini adalah berakhiran dengan y, akan tapi sebelum y itu adalah konsonan ya, r ya. Maka Anda harus ubah y menjadi ied ya, menjadi worried ya. Worry menjadi worried ya. Spellingnya seperti itu ya, ejaannya ya. Baik, rule yang lain atau aturan yang lain adalah ketika verb itu berakhiran dengan one vowel plus one consonant ya. Jadi berakhiran dengan satu vokal plus satu konsonan ya. Anda harus gandakan huruf yang terakhir ya. You have to double the last letter ya. For example, misalnya stop ya. Stop, karena stop itu berakhiran dengan one vowel plus one consonant ya. Maka Anda harus gandakan huruf yang terakhir yaitu P ya, menjadi stopped ya. Stop menjadi stopped. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pronunciation atau pengucapan dalam penggunaan regular verbs dalam past simple tense. Ada beberapa rules atau regulation atau aturan ya ketika Anda ingin mengucapkan akhiran ed di belakang dari regular verbs tersebut. Ya, baik, di sini ada beberapa rules yang Anda perlu ketahui, yang mana rule yang pertama adalah ketika Anda mengucapkan akhiran ed di belakang dari regular verb tersebut adalah sebagai at atau semacam t ya. Akhiran ed itu seperti akhiran t di belakang ya. Lalu aturan yang kedua adalah ketika Anda mengucapkan akhiran ed itu sebagai d, seperti ad ya, ad di belakang. Lalu aturan yang ketiga adalah ketika akhiran ed itu Anda baca sebagai ed ya. Baik, saya jelaskan untuk aturan yang pertama. Rule yang pertama adalah ketika base form of the verb atau basic formnya dari verb tersebut adalah berakhiran dengan k, p, s atau juga ch ya, ch ya, ch ya, atau sh, sh ya. Ini adalah akhiran dari verb yang mana akhiran tersebut adalah voiceless sounds, yang mana sedikit ada getaran di tenggorokan kita ya. Seperti di contoh misalnya talk ya. Base form of the verbnya adalah talk ya. Talk, berbicara ya, yang mana akhirannya adalah k. Talk, ketika Anda mengucapkan talk di sini sedikit ada getaran di tenggorokan kita. Nah, maka ketika Anda merubahnya menjadi bentuk past simple menjadi talked ya, itu maka talked-nya itu adalah akhiran ed-nya Anda baca sebagai at atau t ya di belakang ya. Jadi talk menjadi talked ya. Begitu pula dengan contoh stop, karena berakhiran dengan p, sedikit ada vibration ya di tenggorokan kita, maka kita ucapkan sebagai at atau t ya di belakang. Jadi stop menjadi stopped ya. Jadi bentuk presentnya adalah atau bentuk basicnya adalah stop ya. Stop yang mana berhenti menjadi stopped ya. Lalu demikian pula dengan miss, karena miss adalah berakhiran dengan s, maka kita bacanya untuk bentuk past simple-nya adalah missed ya. Miss menjadi missed. Demikian pula dengan watch, karena berakhiran dengan ch ya, ch ya, maka Anda ucapkan untuk past simple-nya menjadi watched. Watch menjadi watched. Lalu demikian pula dengan wash, yang mana wash bentuk dasarnya, basic form of the verbnya adalah wash ya, yang mana akhirannya adalah sh ya atau sh ya. Maka Anda ucapkan juga sebagai at atau seperti suara t di belakangnya. Wash menjadi washed. Wash menjadi washed ya. Baik, saya lanjutkan dengan rule yang kedua atau aturan yang kedua, yang mana ketika basic form of the verb atau bentuk dasar dari verb tersebut akhirannya adalah voiced sounds, atau ketika akhiran dari verb tersebut adalah diucapkan ya. Jadi akhiran dari verb tersebut lebih banyak vibration di tenggorokan kita ya.
seperti di verbs dengan akhiran L, N, W, B, dan Y, yang mana ketika akhiran dari verb tersebut adalah huruf-huruf tersebut, maka untuk vibrationnya itu lebih banyak ya. Vibrationnya itu ada lebih banyak daripada yang rule yang sebelumnya ya. Maka atau kita sebutnya dengan voiced sounds. Maka Anda ucapkan untuk akhiran ed di belakang verb tersebut ketika Anda menggunakan sebagai past simple seperti suara d ya atau ad ya di belakang. Seperti di contoh misalnya call ya, call yang mana bentuk dasarnya call C-A-L-L ya. Call yang mana akhirannya adalah L ya. Maka Anda ucapkan ketika Anda membuat suatu form past simple, Anda ucapkan akhiran ed itu sebagai ad atau d ya, huruf d di belakang ya. Jadi call menjadi called ya. Call menjadi called ya. Lalu demikian pula dengan contoh rain ya, rain karena akhirannya adalah n yang mana lebih banyak vibration ya. Maka Anda untuk ketika Anda membuat suatu past simple, untuk ed di belakang Anda ucapkan sebagai ad ya. Rain menjadi rained ya. Rain menjadi rained ya. Demikian pula dengan contoh live, live menjadi lived ya. Rob menjadi robbed ya. Rob karena akhirannya adalah b ya. Maka Anda ucapkan sebagai d di belakang atau ad ya. Rob menjadi robbed. Lalu demikian pula dengan stay ya. Stay karena akhirannya adalah y, maka Anda ucapkan ketika Anda membuat satu past simple, Anda ucapkan ed-nya sebagai ad atau d ya. Maka stay menjadi stayed ya. Stay menjadi stayed ya. Baik, di rule selanjutnya adalah ketika verb tersebut berakhiran dengan T dan juga D ya. Akhirannya ketika verb tersebut berakhiran dengan T atau D di basic form of the verb tersebut atau bentuk dasar dari verb tersebut berakhiran dengan T atau D. Maka Anda ucapkan untuk akhiran ed ketika Anda membuat suatu past simple sebagai id ya, atau id atau id ya di belakang. Seperti di contoh wait, wait, Anda ucapkan bentuk past simple-nya menjadi waited ya. Wait menjadi waited. Demikian pula dengan need ya. Need menjadi needed ya. Kenapa demikian? Karena wait di sini bentuk basic form of the verb-nya adalah wait dengan akhiran t, maka Anda ucapkan menjadi waited ya. Demikian pula dengan need karena akhirannya adalah d, need berakhiran dengan d, maka Anda untuk bentuk past simple Anda ucapkan sebagai ed ya, menjadi needed ya. Wait menjadi waited, need menjadi needed. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang forms atau bentuk-bentuk dari past simple dengan menggunakan irregular verbs. Kalau tadi saya menjelaskan tentang regular verbs yang mana Anda tinggal menambahkan ed di belakang dari verbs tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang irregular verbs yang mana untuk verbs itu sendiri Anda tidak menambahkan ed di belakang ya, akan tapi Anda memang harus benar-benar mengingat atau memorize ya. Anda harus memorize verb tersebut ya. Jadi bentuk presentnya apa dan bentuk pastnya itu apa ya, atau bentuk simpelnya itu apa, base form dari verbnya itu apa, dan bentuk pastnya itu apa. Anda harus mengingat ya. Baik, di sini seperti yang tadi saya jelaskan ada form statement, negative, dan question ya. Akan tetapi sekarang kita menggunakan irregular verbs. Oke, kita coba dengan verb go ya. Go yang mana artinya adalah pergi ya. Go itu bentuk presentnya adalah go ya. Lalu bentuk past simple-nya ya adalah go menjadi go, bentuk pastnya atau bentuk lampaunya adalah, bentuk past simple-nya adalah went ya.
menjadi went ya. Bentuk presentnya adalah go, bentuk past simple-nya adalah went ya. Baik, saya akan berikan contoh di sini ya untuk statement menggunakan lagi-lagi untuk subjeknya itu sama ya. Jadi ini berlaku untuk semua subjek ya. I, you, they, we, he, she, it ya, sama dengan bentuk dari regular verbs yang saya jelaskan sebelumnya ya. Itu berlaku untuk semua subjects ya. Oke. Di form statement di sini contohnya I went ya, saya pergi, atau di masa lampau ya, saya pergi ya. I went, you went, they went, we went ya, sama ya. He went, she went, it went ya. Baik, lalu untuk di form negatif di sini formnya adalah subjek lalu diikuti dengan didn't ya, sama dengan form reguler tadi yang saya jelaskan ya. Jadi memakai helping verbnya didn't ya, yang mana ini asal katanya adalah did not ya, did not, akan tapi biasanya di bahasa lisan itu disingkat menjadi didn't atau ada contraction di sini ya. Oke, did not itu sebenarnya juga base formnya adalah do not ya, akan tapi untuk masa lampau menjadi did not ya. Jadi formnya seperti ini, I atau subjek ya, lalu diikuti dengan helping verb didn't, diikuti dengan, nah ini bukan went lagi ya, akan tapi kembali lagi ke bentuk presentnya ya, atau bentuk base form of the verbnya ya. Jadi dari went kembali lagi ke go ya, bentuk base formnya adalah go ya. Oke, jadi I didn't go ya, saya tidak pergi, atau saya di masa lampau tidak pergi ya. I didn't go, you didn't go, kamu tidak pergi. We didn't go, they didn't go ya. He didn't go, she didn't go, it didn't go ya. Baik, untuk contoh di form question atau pertanyaan, formnya seperti ini. Jadi menggunakan helping verb did ya, lalu diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan lagi-lagi go ya, lagi-lagi kembali lagi ke base form dari went, yang mana tadi dari went kembali lagi ke go ya. Jadi did I go ya, apakah saya pergi contohnya ya, atau apakah saya di masa lampau pergi ya. Did I go ya. Did you go, apakah kamu atau Anda pergi. Did they go, did we go, did he go, did she go, did it go ya. Atau Anda bisa juga tambahkan dengan question words di sini ya. Question words itu apa? Misalnya where, when, why, what, how ya. Jadi untuk apabila Anda ingin menambahkan question words, Anda tinggal menambahkan question words tersebut di depan dari did ya, sebelum did ya. Jadi sama seperti di contoh regular verbs tadi yang saya jelaskan ya. Jadi where misalnya, where did you go? Kemana kamu pergi? Atau kemana kamu di masa lampau ya, kemana kamu pergi? When did you go? Misalnya kapan ya, kapan kamu pergi? Why did you go? Ya. Baik, sekarang kita coba menggunakan contoh verb atau kata kerja yang lain ya. Misalnya menggunakan come. Come datang ya, come datang. Come ini adalah bentuk present atau base form of the verbnya ya, adalah come. Lalu Anda harus mengubah menjadi bentuk past simple ya. Bentuk past simple-nya dari come apa? Come menjadi came ya. Come menjadi came. Oke. Come menjadi came, datang ya. Jadi bentuk past simple atau bentuk lampaunya adalah came ya. Berarti kalau kita gunakan di contoh statement, I came ya. I came, you came, they came ya, dan seterusnya ya. Begitu pula di negatif menjadi I didn't come ya. Kembali lagi ya dari came kembali ke base form atau bentuk presentnya ya, adalah come ya. Jadi I didn't come, you didn't come ya.
they didn't come, ya. Begitu pula di question menjadi did I come, ya. Did I come, did you come, ya, seperti itu ya. Baik, sekarang kita coba menggunakan kata kerja yang lain ya. Misalnya give memberi ya. Give adalah bentuk present atau base form of the verb-nya adalah give. Untuk bentuk past simple-nya ya atau bentuk lampaunya adalah give menjadi gave ya. Give menjadi gave. Oke. Ya, untuk lampaunya ya. Oke, di contoh misalnya kita gunakan di statement I gave ya, saya memberi atau saya di masa lampau memberi ya. I gave, you gave ya, dan seterusnya ya. Lalu untuk di negatif jadi menjadi contohnya I didn't give ya, kembali lagi ke base form of the verb-nya ya, dari give kembali lagi menjadi give ya. I didn't give ya, you didn't give, they didn't give ya, dan seterusnya ya. Lalu begitu pula dengan form question di sini ya, menjadi did I give ya, apakah saya memberi atau apakah saya di masa lampau memberi ya. Did you give misalnya, did they give, did we give ya, dan seterusnya ya. Baik, jadi perlu diingat ya, seperti di regular verbs juga ya, yang mana di irregular verbs ini juga sama, yang mana untuk verbsnya adalah hanya di form statement saja yang menggunakan past simple ya, bentuk past simple atau bentuk lampau ya, di di form statement saja. Sedangkan untuk negatif dan question kembali lagi ke bentuk present atau base form of the verb-nya ya, basic dari verb-nya tersebut ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang forms atau bentuk-bentuk dari past simple menggunakan be ya. Jadi be itu apa? Be itu adalah di present, misalnya is, am, are ya. Yang ketika Anda menyatakan, misalnya di contoh yang akan saya bawakan ini adalah misalnya I'm in class, misalnya saya ada di kelas misalnya. Itu bentuk presentnya ya. Lalu sekarang saya akan bahas tentang bentuk lampau atau bentuk past simple-nya ya. Baik, di sini jadi ada form statement, negatif dan question ya. Misalnya di contoh statement menggunakan subjek I ya. Misalnya di present, bentuk present atau bentuk simple-nya ya, atau bentuk base form-nya adalah am ya. Jadi seharusnya di bentuk present adalah I'm in class ya. Akan tapi di bentuk past itu am menjadi was ya, am menjadi was. Jadi I was in class ya. Lalu begitu pula dengan contoh he ya. Jadi saya kelompokkan di sini ya. I, he, she, it itu semua menggunakan was ya. Contoh misalnya he was in class ya. Seharusnya kalau di present itu he is in class menjadi he was in class ya. Jadi in class berada di kelas ya, misalnya I was in class itu artinya adalah saya di masa lampau ya, saya berada di kelas ya. He was in class, dia laki-laki itu berada di kelas ya. She was in class, it was in class ya. Jadi I, he, she, it menggunakan was ya untuk bentuk lampau ya. Lalu untuk you, they, we menggunakan were ya. Kalau di present itu adalah you are ya. Kalau di present itu menggunakan are. Kalau di past menggunakan were ya. Are menjadi were. Seharusnya kalau di present you are in class. Kalau di past menjadi you were in class ya. You were in class, kamu di masa lampau berada di kelas ya. You were in class. They were in class. Mereka ya. We were in class ya. Jadi intinya adalah am menjadi was. Am itu mengikuti I ya. Is itu mengikuti he, she, it ya. Juga menjadi was. Lalu are itu mengikuti you, they, we ya, menjadi were ya.
Baik, saya lanjutkan dengan form negatif ya. Untuk form negatif di sini contohnya seperti ini ya, I wasn't in class. Kalau misalnya di bentuk presentnya kan I'm not in class ya, menjadi I wasn't in class. Jadi am menjadi was ya. Jadi I wasn't in class. Saya di masa lampau tidak berada di kelas ya. He wasn't in class. She wasn't in class. It wasn't in class. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan you, they, we ya, menjadi you weren't in class. Jadi di bentuk present adalah you aren't in class, menjadi you weren't in class ya, untuk di bentuk past. You weren't in class, they weren't in class, we weren't in class ya. You weren't in class, kamu, Anda tidak berada di kelas, atau di masa lampau tidak berada di kelas ya. Baik, saya lanjutkan dengan form question. Bentuknya seperti ini, jadi be-nya ada di depan lalu diikuti dengan subjek ya. Jadi contohnya seperti ini, was I in class. Kalau di bentuk present, am I in class ya, karena am menjadi was ya. Jadi was I in class ya. Was he in class? Apakah dia laki-laki itu berada di kelas di masa lampau ya. Was she in class? Apakah dia perempuan itu berada di kelas ya. Was it in class ya. Baik, saya lanjutkan dengan you, they, we menggunakan were ya. Kalau di bentuk present itu are, di bentuk past itu were ya, menjadi were ya. Were you in class ya. Were they in class? Were we in class? Sekarang saya akan menjelaskan tentang short answers atau jawaban-jawaban pendek dari pertanyaan past simple tense menggunakan regular verbs ataupun irregular verbs dan juga menggunakan be. Baik, contoh yang pertama adalah did he work yesterday? Apakah dia laki-laki itu bekerja kemarin? Ya. Jadi instead of Anda jawab secara lengkap misalnya yes he did work yesterday misalnya, Anda bisa juga buat suatu short answer atau jawaban singkat ya. Di positif, jawaban positif Anda bisa jawab hanya dengan yes he did ya. Untuk negative answer Anda bisa jawab dengan no he didn't ya. Anda bisa membuat satu contraction di sini. Did not Anda bisa singkat menjadi didn't ya. No he didn't ya. Saya ingatkan sekali lagi, untuk contraction ini atau singkatan ini biasanya digunakan untuk bahasa lisan ya. Ini tidak digunakan di bahasa tulisan atau formal writing atau email dan juga academic writing ya. Baik, saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Did she eat breakfast this morning ya. Instead of Anda jawab secara lengkap, Anda bisa jawab menggunakan short answer atau jawaban singkat ya. Jawabannya di positif Anda bisa jawab yes she did ya. Atau untuk negative answer Anda bisa jawab no she didn't ya. Baik, contoh yang selanjutnya menggunakan be ya. Menggunakan be, was he in class yesterday? Apakah dia laki-laki itu berada di kelas kemarin ya. Jawabannya bisa untuk positive answer Anda bisa jawab dengan yes he was ya. Atau untuk negative answer Anda bisa jawab dengan no he wasn't ya. Baik, sekian penjelasan saya tentang short answers dalam past simple tense. Now let's practice what you've learned. Jadi di sini saya sekarang buat suatu knowledge check atau test untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami pelajaran-pelajaran yang telah saya berikan tadi. Baik, untuk di nomor 1 sampai 3 di sini ini adalah bentuk statement atau bentuk positif dengan menggunakan present simple, atau ini adalah bentuk masa sekarang ya, atau bentuk present simple yang mana sekarang tugas Anda untuk mengubahnya menjadi bentuk past simple atau bentuk lampau ya. Jadi untuk di nomor 1 di sini soalnya adalah I play guitar. I play guitar. Bagaimana Anda mengubahnya menjadi bentuk past simple? I play guitar menjadi oke, ya, betul. I played guitar ya.
I played guitar, ya. Jadi ini adalah bentuk dari regular verb, ya. Verbnya adalah regular verb, yang mana Anda hanya tinggal menambahkan ed di belakang, ya. Play menjadi played. Dan ingat pronunciation-nya, ya. Pronunciation-nya itu adalah kiranya Anda baca sebagai played, ya. I played guitar, ya. Baik, untuk soal nomor 2 di sini adalah I sing a song. Ini adalah bentuk present simple atau bentuk masa sekarang, ya. Bagaimana Anda mengubahnya menjadi past simple atau bentuk masa lampau. I sing a song menjadi I sing a song. Saya menyanyikan sebuah lagu. Oke, jadi I sang, ya, a song. Saya menyanyikan lagu di masa lampau, ya. I sang a song. Kenapa demikian? Karena sing, ya, bentuk presentnya dari verb sing, ya, bernyanyi. Ketika Anda mengubah menjadi bentuk lampau atau past simple, karena ini adalah irregular verb, Anda tidak bisa menambahkan ed di belakang, ya. Akan tapi bentuknya berubah, ya, dari sing menjadi sang, ya. I sang a song, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan tips untuk Anda, untuk irregular verbs Anda tidak bisa menambahkan ed, akan tapi Anda harus benar-benar memorize atau mengingat, ya. Jadi kalau di regular verb Anda bisa langsung tambahkan ed di belakang, ya. Seperti di contoh I played, ya. Play menjadi played. Akan tapi di sing, ya, verb sing Anda tidak bisa menambahkan ed di belakang karena bentuknya berubah menjadi sang, ya. Maka Anda harus benar-benar memorize bentuk-bentuk dari irregular verbs yang mana Anda harus memang menghafal. Misalnya seperti di contoh ini, ya. Sing adalah bentuk present atau bentuk simpelnya adalah sing, lalu bentuk past simpelnya adalah sang, lalu bentuk past participalnya adalah sang, ya. Sing, sang, sang, ya. Baik, untuk di nomor 3 di sini contoh kalimatnya adalah I'm busy. I'm busy. Bagaimana Anda mengubah menjadi bentuk past simple? I'm busy. Ini menggunakan be, ya, be-nya adalah am. Oke, untuk past simple-nya menjadi I was busy, ya. I was busy. Karena I'm busy adalah bentuk dari present, ya, bentuk masa sekarang. I was busy adalah bentuk lampau, ya. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan nomor 4, 5, dan 6, ya, yang mana ini adalah bentuk positif atau bentuk statement dari past simple. Sekarang tugas Anda untuk mengubahnya menjadi bentuk negatif dari past simple. Baik, untuk di nomor 4 di sini kalimatnya adalah I stayed home yesterday. I stayed home yesterday. Saya tinggal di rumah kemarin, ya. I stayed home yesterday. Bagaimana Anda mengubahnya menjadi bentuk negatif? Oke. Ingat helping verb-nya, ya. I didn't, ya. Didn't stay, ya. Kembali lagi ke base form of the verb, ya. Kembali lagi ke bentuk dasar dari verb tersebut, ya. Stayed kembali ke stay, ya. I didn't stay home yesterday, ya. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan nomor 5, ya. Di sini kalimatnya adalah I slept for 8 hours. I slept for 8 hours. Ya, saya atau di masa lampau, ya. Saya tidur selama 8 jam, ya. I slept for 8 hours. Bagaimana Anda mengubahnya menjadi bentuk negatif? Oke. Bentuk negatifnya adalah I didn't, ya. Ingat helping verb-nya adalah did not atau didn't, ya. I didn't apa? Sleep, ya. I didn't sleep for 8 hours, ya.
Karena ini adalah irregular verb ya, lagi-lagi ini adalah irregular verb yang mana Anda harus menghafal ya. Jadi bentuk lampaunya dari sleep adalah slept ya. Ketika Anda mengubahnya menjadi negatif, maka kembali lagi ke base form of the verb. Jadi bentuk dasar dari verbnya dari slept kembali lagi menjadi ke bentuk dasarnya yaitu sleep ya. Jadi I slept for 8 hours ya, bentuk negatifnya adalah I didn't sleep for 8 hours ya. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 6. Di sini kalimatnya adalah Edwin was at home ya. Ini adalah bentuk statement atau positif dari past simple. Bagaimana Anda mengubahnya menjadi bentuk negatif? Ini menggunakan was yang mana ini adalah be ya. Edwin was at home. Edwin berada di rumah. Atau di masa lampau Edwin berada di rumah ya. Oke, bentuk negatifnya adalah Edwin wasn't ya. Edwin wasn't at home ya. Karena ini adalah menggunakan be ya, maka Anda bisa langsung tambahkan not ya. Edwin was not, atau Anda bisa singkat menjadi wasn't. Edwin wasn't at home ya. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan nomor 7 dan nomor 8 ya, yang mana ini adalah bentuk positif dari past simple. Sekarang tugas Anda untuk mengubahnya menjadi bentuk question dari past simple ya. Baik, di nomor 7 di sini soalnya adalah he sent the package. He sent the package. Dia laki-laki itu mengirim paket, atau di masa lampau mengirim paket ya. He sent the package. Bagaimana Anda mengubah menjadi bentuk question? He sent the package. Ingat kata bantunya ya, menjadi did ya. Did-nya di depan ya. Helping verb-nya ada di depan ya. Helping verb did. Did he send ya. Did he send the package ya. Ingat untuk helping verbnya ada di depan ya untuk bentuk question. Did ya, helping verbnya adalah did di depan ya, lalu subject, lalu diikuti dengan base form of the verb ya. Jadi sent ini adalah bentuk past simple. Untuk di bentuk question Anda ubah kembali menjadi bentuk basicnya ya, yang mana adalah send ya. Berarti he sent the package. Bentuk questionnya adalah did he send the package ya. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 8. Di sini soalnya adalah Tom stayed at hotel. Tom stayed at hotel. Tom tinggal di hotel, atau di masa lampau ya. Tom tinggal di hotel. Bagaimana Anda mengubah menjadi bentuk question? Oke, Tom stayed at hotel menjadi, ingat helping verbnya ya, did ya, di depan ya untuk bentuk question. Did Tom stay ya. Did Tom stay at hotel ya. Itu bentuk, jadi bentuk positifnya adalah Tom stayed at hotel. Bentuk questionnya adalah did Tom stay at hotel ya. Baik, saya lanjutkan dengan nomor 9 sampai nomor 11, yang mana ini adalah tugas Anda untuk menentukan apakah bentuk ini benar atau salah ya. Dan apabila salah, di mana letak kesalahan dari bentuk tersebut ya. Baik, untuk di nomor 9 di sini bentuknya adalah I see him yesterday. Saya melihat dia kemarin ya. I see him yesterday. Ini benar atau salah? Oke. Salah ya. Oke. Di mana letak kesalahan dari kalimat ini? I see him yesterday seharusnya I saw ya. I saw him yesterday, karena verbnya adalah irregular verb ya, di masa lampau. Anda harus mengubah menjadi bentuk past simple, yang mana see menjadi saw. I saw him yesterday ya. Ini ada keterangannya, yaitu yesterday kemarin ya. I saw him yesterday. Baik, untuk di nomor 10 ya.
Di sini kalimatnya adalah she wrote an email. She wrote an email. Bentuk ini benar atau salah, dan apabila salah, di mana letak kesalahan dari bentuk ini. She wrote an email. Dia, perempuan itu ya, di masa lampau menulis email. She wrote an email. Oke, salah ya. Jadi seharusnya adalah she wrote an email ya, karena ini adalah bentuk dari irregular verb ya. Maka Anda tidak bisa menambahkan ed, akan tetapi Anda harus mengubah verb tersebut ya, dari write menjadi wrote ya. She wrote an email ya. Baik, untuk yang di nomor 11 di sini ini adalah bentuk question ya, bentuk question. Sekarang Anda tentukan apakah ini benar atau salah ya. You watched TV yesterday. You watched TV yesterday. Bentuk ini benar atau salah, dan apabila salah, di mana letak kesalahan dari bentuk ini. You watched TV yesterday. Oke. Baik, untuk yang di nomor 11 ini saya sisakan bagi Anda untuk menulis jawabannya di kolom komen ya. Nanti saya akan jawab di kolom komen juga jawaban yang benar ya. Baik, sekian pelajaran past simple tense dari saya, dan apabila Anda ada pertanyaan dan juga jawaban dari nomor 11, Anda bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan jangan lupa juga untuk share. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.